Segitiga, garis diagonal, simbol minimalis, namun memiliki kekuatan pengenalan global. Itulah Adidas, merek yang telah berinovasi selama lebih dari 90 tahun. Dari solusi performa hingga pernyataan budaya. Dari sepatu yang dirakit menggunakan sisa bahan setelah Perang Dunia Kedua, hingga teknologi boost yang revolusioner. Adidas selalu bergerak maju, bukan mengikuti tren, tetapi menciptakannya. Mari kita lihat bagaimana sepatu Adidas dibuat. Dari desain digital, hingga menjadi ikon yang siap melangkah ke seluruh dunia. Sebelum sepatu Adidas muncul di toko, semuanya lahir dalam bentuk digital. Bukan lagi sekedar sketsa manual, desain dibuat menggunakan software CAD 3D dan kecerdasan buatan. AI Adidas dapat mensimulasikan ribuan variasi desain dalam hitungan jam. Lengkungan sol, tingkat bantalan midsole, reaksi kaki saat berlari atau mendarat. Hal ini memungkinkan para insinyur menyempurnakan performa sejak tahap desain virtual, menghemat waktu dan sumber daya. Setelah struktur internal optimal, tahap berikutnya adalah estetika. Warna, pola dan siluet disesuaikan agar setiap pasang sepatu tidak hanya nyaman, tetapi juga menarik dan mencerminkan kepribadian penggunanya. Sole boost mungkin terlihat seperti busa putih bertekstur bintik, tapi sebenarnya terdiri dari ribuan pelet plastik kecil, kapsul energi mini. Saat terkena uap bertekanan tinggi, pelet ini mengembang dan menyatu menjadi bantalan super lentur yang hampir tidak bisa dipadatkan. Teknologi ini awalnya dibuat untuk industri otomotif, tetapi Adidas mengadaptasinya untuk kebutuhan tubuh yang bergerak. Hasilnya, langkah yang terasa seperti ada pegas tersembunyi di bawah kaki. Alih-alih menggunakan satu pelat karbon seperti kompetitornya, Adidas membuat batang-batang karbon terpisah yang meniru struktur kaki manusia. Sistem energi rod ini membuat langkah terasa lebih natural, tetap stabil, memberikan dorongan kuat ke depan. Material tanpa jahitan yang membungkus kaki seperti kulit kedua. Seratnya tidak berasal dari bahan sintetis baru, tetapi dari limbah plastik laut, potongan busa, jaring ikan bekas, nilon bekas. Melalui kerjasama dengan Parley for the Oceans, Adidas mengumpulkan botol plastik PET, jaring ikan, limbah nilon. Setelah dibersihkan dan dicacah, bahan ini dilelehkan dan dipintal menjadi serat polyester daur ulang. Pengguna juga dapat mengembalikan sepatu lama untuk diolah kembali. Proses ini mengurangi penggunaan air dan emisi karbon dioksida hingga 50%. Adidas bahkan sedang mengembangkan sepatu yang 100% dapat didaur ulang, termasuk sol dan lemnya, agar satu sepatu dapat menjadi bahan baku sepatu berikutnya. Setelah limbah plastik dibersihkan, material itu dicacah menjadi serpihan kecil, dilelehkan, lalu dipintal melalui nozzle bertekanan tinggi, hingga berubah menjadi serat halus. Serat-serat ini kemudian dipilin menjadi benang polyester daur ulang yang kuat dan siap digunakan.
Dalam proses digital knitting, area sepatu diprogram agar dapat meregang, menopang, atau memberi ventilasi sesuai kebutuhan. Ini mengurangi sisa bahan dan limbah pabrik secara signifikan. Setelah prime knit selesai ditenun, ia masih berupa lembaran datar. Setelah prime knit selesai ditenun dan masih berupa lembaran datar, mesin pemotong presisi memetakan pola setiap bagian sepatu. Lembaran kemudian dipotong mengikuti garis desain, mulai dari upper, lidah sepatu, hingga panel samping. Setiap potongan dirapikan, disortir, lalu dijahit dan dirangkai menjadi bentuk upper 3T yang siap dipasang ke soh. Adidas kemudian membentuknya menggunakan cetakan panas. Tekanan pres tertentu, proses peregangan yang presisi. Pemanasan harus cukup untuk melenturkan serat tanpa merusak elastisitasnya. Setelah beberapa menit, bahan akan mengingat bentuk cetakan dan berubah menjadi struktur 3T yang siap dirakit. Tepi upper dilapisi lem aktif panas, lalu ditempelkan ke sol boost. Sepatu kemudian dipres menggunakan tekanan tinggi. Kesalahan posisi beberapa milimeter saja dapat mengganggu keseimbangan sepatu. Setelah itu, outsole karet ditempelkan. Robot mengaplikasikan lem dan panas. Sementara teknisi memastikan tepian dan bagian melengkung terpasang dengan sempurna. Pada tahap ini, toleransi kesalahan sangat kecil. Perbedaan posisi hanya 1-2 mm saja dapat mengubah keseimbangan sepatu saat dipakai. Karena itu, kamera vision system memindai titik-titik referensi di tepi sepatu untuk memastikan alignment benar sebelum penekanan dimulai. Setelah proses pres selesai, sepatu diangkat dari mesin dan solnya diperiksa ulang oleh teknisi. Mereka memastikan tidak ada bagian sol yang melengkung, tidak rata, atau kelebihan lem di area kritis. Barulah sepatu melanjutkan ke tahap pemeriksaan kualitas yang lebih cepat. Sepatu diperiksa menggunakan cahaya kuat, scanner sensor, perbandingan digital dengan model referensi. Penyimpangan kecil seperti lem berlebih atau logo tidak presisi langsung disingkirkan. Setelah lulus inspeksi, sepatu dibersihkan, dikemas, dan dikirim ke pusat distribusi global